Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Banyak teman-teman bertanya, apakah saya harus ke psikolog atau ke psikiater, ke dokter jiwa? Ya, kita perlu samakan dulu persepsinya. Psikolog ini adalah sarjana psikologi yang kemudian mengambil master di bidang psikologi. Biasanya yang menjadi psikolog klinis itu mengambil di psikologi klinis, ya. Sedangkan psikiater ini adalah dokter jiwa. Dia adalah seorang dokter yang mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Nah, pendekatannya memang sedikit berbeda. Kalau dari sisi psikiatri atau kedokteran jiwa itu meliputi biopsikososial, sehingga pada konteks biologi terkait dengan masalah kejiwaan itu bisa diberikan dengan pengobatan, dengan obat. Sedangkan kalau dari psikologi atau teman-teman psikolog klinis ini biasanya pendekatannya lebih ke psikososialnya. Nah, namun dalam prakteknya kita sering bekerja sama. Pada beberapa pasien yang kondisi kesehatan jiwanya itu cukup berat masalahnya, biasanya pada kasus-kasus depresi, bipolar, ya, atau gejala-gejala psikosomatik yang berat, itu biasanya harus pengobatan dulu, supaya stabil dulu sistem saraf pusatnya. Baru kemudian bekerja sama dengan psikolog untuk membantu pola kognitifnya. Biasanya yang seperti demikian yang terjadi di dalam praktek. Jadi bisa saja pasien itu datang dulu ke psikolog. Nah, di dalam konteks pengobatan di psikologi dengan terapi-terapi psikososial, ya, dengan terapi kognitif, mungkin juga ada yang dengan hipnoterapi, itu tidak mendapatkan hasil yang baik dulu ataupun lambat, ya, proses kemajuannya atau improvementnya. Makanya biasanya kita bekerja sama, beberapa teman psikolog mengkonsulkan ke psikiater, ya. Jadi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pengobatan dengan obat. Karena kita tahu ketidakseimbangan sistem saraf pusat, serotonin, dopamin, norepinefrin itu juga yang bisa sangat berpengaruh terhadap hasil keluaran atau output dari terapi itu sendiri. Bayangkan teman-teman ini, kalau otak kita ini dibayangkan sebagai komputer, ya, ada hardware atau CPU-nya itu, dan di dalamnya ada software-nya, ada Windows, ada iOS misalnya, atau misalnya operating system yang lain, ya, Linux dulu tuh ada. Nah, problemnya mungkin kalau kita lihat secara MRI atau CT scan, ya CPU-nya mah baik-baik saja, ya, otaknya nggak ada perubahan, tetapi fungsi di dalamnya itu, fungsi operating systemnya mengalami kekacauan, ya, prosesnya ngaco gitu. Sehingga perlu dibetulkan dulu tuh, ya, dengan penggunaan obat-obatan supaya dia lebih stabil. Kalau lebih stabil, maka sistem operasi ini akan bisa mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku lebih baik lagi. Jadi, hasil-hasil dari terapi-terapi kognitif, terapi behavior, perilaku, terapi yang berkaitan dengan kondisi di sistem saraf pusat, terapi psikologinya, itu akan jauh lebih baik dengan adanya pengobatan. Namun demikian, ada juga kasus yang terkait dengan misalnya si pasien datang ke psikiater atau ke dokter jiwa. Kemudian sama dokter jiwanya diberikan pengobatan. Nah, kita tahu bahwa pengobatan dengan obat itu tidak mengubah kepribadian, ya. Jadi jangan salah tangkap nih. Banyak pasien bilang, nanti saya takut jadi berubah. Enggak, kepribadiannya tidak berubah. Yang berubah itu kemampuan daya adaptasinya menjadi jauh lebih baik. Tapi kalau orang itu memang kepribadiannya perfeksionis, orangnya suka menang sendiri, nggak bisa membedakan mana yang harus didulukan atau mana yang tidak, kognisinya ataupun kepercayaannya terhadap situasinya itu tidak terlalu baik, maka disarankan dia itu melakukan berbarengan. Jadi obatnya sudah membantu, kemudian masuk ke sisi psikoterapinya. Nah, biasanya ada sebagian dokter seperti saya juga yang tidak ada waktu untuk melakukan kognitif terapi, karena waktu kami cuman ketemu pasien misalnya 20-30 menit paling lama, sedangkan terapi kognitif kan sekitar 45 menit sampai 50 menit. Jadi biasanya kami bekerja sama. Seperti saya misalnya di rumah sakit juga bekerja sama dengan psikolog pada kasus-kasus
pasien yang membutuhkan, ya. Dan itu biasanya kami nanti akan coba telaah, ya. Biasanya nih, oh ini kayaknya butuh tambahan nih, bukan cuman obat tapi juga terapi kognitif. Oh kalau ini cukup dengan terapi suportif, jadi tidak perlu sampai kognitif terapi yang terstruktur 8 sesi, misalnya nggak perlu seperti itu. Jadi setiap orang akan memiliki kondisi yang berbeda-beda, ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan kali ini itu bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau misalnya pertanyaannya cuman bisa salah satunya aja, gimana nih? Budgetnya nih, atau mepet nih keuangannya nih, nggak terlalu bisa gitu ya. Nah tergantung nih responnya, ya. Yang paling utama sih yang paling dekat dulu. Yang paling dekat yang mana? Apakah misalnya ke psikolog atau ke psikiater? Dan kita berharap psikolog dan psikiaternya itu juga memiliki keterbukaan. Kalau memang dia merasa ini sebenarnya harus dibantu dengan psikolog dan mungkin lebih menekankan psikolognya, ya udah pengobatannya mungkin bisa berlangsung dengan awal, ya di awal, kemudian diberikan obat beberapa bulan sambil diedukasi untuk bisa berkonsultasi ke psikolog. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kasus-kasus berat seperti skizofrenia, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang depresi berat, yang tidak bisa dengan teknik kognitif biasa, maka diperlukan obat, maka psikolognya juga akan merefer dulu ke psikiaternya. Semoga apa yang saya sampaikan membantu teman-teman memahami dan bisa mendapatkan pengobatan terapi yang paling baik, yang bisa membantu kualitas hidup kita jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.